Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Kembali kepada Ustadz untuk mempelajari satu buah materi pelajaran bahasa Indonesia. Well, sebelumnya Ustadz tanyakan kabar dulu anak-anak Ustadz dari kelompok belajar 10 on S4, 10 on AL1, 10 on A3, 10 on A5, 10 on S6, dan 10 on S2. How are you all? Apa kabar semuanya? Hopefully everything's okay. Ustadz baik-baik saja. Semoga kalian juga sehat walafiat di sana. Alhamdulillah. Amin. Well, hari ini kita akan mempelajari satu buah teks perdana, yaitu teks negosiasi. Yang pertama, sebelumnya Ustadz punya 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama, apakah ada yang pernah berbelanja selain di mall? Ada dari kalian? Pasti ada. Dan yang kedua, pernah minta uang jajan tambahan sama orang tua? Saya yakin pasti kalian pernah. Betul? Dan yang ketiga, apa perbedaan debat sama negosiasi? Kita akan bahas apa jawaban yang dari 3 pertanyaan tadi. Oke? Tapi Ustadz yakin dari 3 pertanyaan tadi kalian pernah melakukan belanja di mall. Betul? Lalu pastinya yang kedua, kalau katakanlah yang pertama di mall tadi mungkin nggak bisa ditawar gitu ya, di supermarket, atau mungkin yang sifatnya ya seperti modern market, itu kan sudah fix harganya, nah itu nggak bisa ditawar. Tapi beda kalau kalian belanja di traditional market, selain mall atau selain supermarket, itu kan harganya bisa ditawar gitu ya. Terus terkait dengan nomor 2, pernah minta uang jajan? Oke. Tahu ya jawabannya, pasti pernah. Dan perbedaannya debat sama negosiasi itu apa, Ustaz? Kira-kira ada yang tahu? Kita akan bahas ya. Seperti apa? Now, pertama kali Ustaz ingin sampaikan pengertian dari negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau satu kelompok atau satu organisasi dan pihak lain. Nah, itulah pengertian negosiasi. Jadi proses tawar-menawar atau berunding, dengan cara berunding gitu ya, guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak gitu ya dan pihak lain. Well, seperti apa dari katakanlah negosiasi tadi? Nah, Ustadz ingin sampaikan dari sisi kompetensi dasar yang kita pelajari ini, atau indikatornya, tujuannya, materi, soal, dan evaluasi. Seperti apa itu? Check this out. Yang pertama adalah kalian harus pahami ya, apa kompetensi dasar yang kita pahami sekarang atau kita pelajari. Yang pertama adalah 3.10, yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Dan 4.10-nya atau
Ya, 4 itu menyampaikan pengajuan penawaran persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan ataupun tulis. Gitu ya. Dan lihat si indikatornya seperti apa. 3.10 menemukan kekurangan dan kelebihan isi penyampaian teks negosiasi, permasalahan pengajuan penawaran dan persetujuan gitu ya secara lisan. Dan 3.10.2-nya yaitu menjelaskan kekurangannya dan kelebihan isi penyampaian teks negosiasi secara lisan gitu ya, itu indikatornya. Dan 4.10 menuliskan pengajuan penawaran dan pencapaian persetujuan dalam bernegosiasi secara tertulis. Dan keduanya adalah mempraktekkan pengajuan penawaran dan pencapaian persetujuan dalam bernegosiasi secara lisan. Oke. Nah, tujuannya apa itu, Ustadz? Kita akan cari tahu tujuan dari teks negosiasi. Peserta atau kita atau kalian mampu menemukan dan menjelaskan kekurangan juga kelebihan isi penyampaian dari teks negosiasi. Juga kalian mampu menuliskan dan mempraktekkan teks negosiasi itu sendiri. Gitu ya. Harapannya kalian bisa mempraktekkan itu. Nah, sekarang kita kenali unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Itu diantaranya pertama, ada 4 kurang lebih. Partisipan. Nah, apa ini partisipan? Adanya partisipan. Jadi partisipan ini pengajuan dan pihak yang menawar pada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik atau pertikaian. Ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah, atau pemandu. Nah, itu yang disebut partisipan. Gitu ya. Now, lalu yang kedua ada adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Jadi setiap pihak itu memiliki kepentingan. Dan yang ketiga ada pengajuan juga penawaran. Dan yang terakhir ada kesepakatan. Nah, itulah unsur-unsur pembangun dari teks negosiasi. Gitu ya. Nah, negosiasi terbagi menjadi 2. Negosiasi lisan dan negosiasi tulis. Nah, kalau lisan ini simple, kalian sering menggunakannya atau sering mempraktekannya. Seperti kalian pada saat mengajukan ingin adanya penambahan uang jajan, gitu ya. Itu kalian ajukan secara lisan dengan orang tua kalian. Nah, itu salah satu dari teks negosiasi. Atau kalian menawar di satu pasar, menawar barang, nah itu salah satu negosiasi. Itulah yang disebut teks atau negosiasi dalam lisan. Sedangkan tulis, tulis itu biasanya dalam bentuk tulis atau penawaran dalam bentuk tulis, seperti dalam hal berniaga, gitu ya. Ini dilakukan kategorinya biasanya formal karena bentuk tulis menulis. Itu harus detail dalam hal tulisannya, gitu ya. Atau surat jual beli, nah itu pasti sangat jelas. Nah, surat penawaran itu juga disebut surat niaga, gitu ya. Surat niaga apa? Surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan, gitu ya. Nah, biasanya itu dari satu perusahaan ke perusahaan lain, atau dari lembaga satu ke lembaga yang lain. Itu maksudnya ke kategori surat penawaran. Untuk apa? Untuk mempromosikan produknya, gitu ya, agar produknya dibeli oleh konsumen. Seperti itu. Nah, seperti apa unsur struktur teks negosiasi? Ada 4 hal yang anak-anakku harus tahu, apa saja unsur yang mendukung atau struktur
dari teks negosiasi tersebut. Ada 4. Yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua pengajuan. Yang ketiga penawaran. Dan yang keempat adalah persetujuan. Mari kita bahas dari 4 struktur ini. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian awal atau pembuka pada teks negosiasi. Biasanya itu berupa salam dan sapaan dari satu pihak ke pihak yang lain. Gitu ya. Salam say something lah bahasanya seperti itu ya. Nah, yang kedua itu pengajuan. Suatu hal berupa barang atau jasa yang diajukan oleh satu pihak gitu ya kepada pihak lain. Nah, itulah pengajuan. Lalu penawarannya merupakan usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan. Lalu ditawarlah. Terjadilah tawar-menawar. Dan yang terakhir persetujuan. Proses memilih solusi yang tepat yang menguntungkan kedua belah pihak. Pastinya itu harus ada persetujuan gitu ya, deal dari satu atau dari kedua belah pihak sehingga dua-duanya menyepakati. Artinya itulah persetujuan gitu ya. Jadi ada berapa struktur, berapa item di struktur negosiasi? Good. There are 4. Orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. You're right. And dari setelah mempelajari struktur dan pengertiannya, now kita lihat dari ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ada menggunakan bahasa santun. Contoh misalnya, tolong, silahkan, cobalah, percayalah, dan bolehkah. Nah, kata-kata santun ini seringkali kita temukan di teks negosiasi. Lalu yang kedua, terdapat ungkapan kalimat persuasif. Bahasa yang membujuk sifatnya. Persuade. Ayah, doakan saja biar aku mudah meraih cita-citaku. Katakanlah, dengan aku memiliki sepeda motor, dengan aku memiliki laptop, dengan aku memiliki gadget handphone, aku pasti meraih cita-citaku dengan baik. Aku pasti mendapatkan ranking. Nah, itu bahasa yang sifatnya membujuk. Dan yang terakhir adalah berisi pasangan tuturan, gitu ya. Jadi mengucapkan salam atau membalas salam, bertanya, menjawab, dan tidak menjawab. Itu biasanya terjadi di teks negosiasi, gitu ya. Now, dari struktur atau ciri kebahasaan tadi, selanjutnya adalah keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Lalu menggunakan pronomina. Contohnya, saya, kami, Anda. Nah, itulah pronomina. Lalu menggunakan kalimat langsung dan bersifat memerintah atau memenuhi perintah, gitu ya. Now, Ustadz akan berikan satu contoh terkait dengan ilustrasi percakapan antara penjual dan pembeli. Ini ilustrasinya adalah sang pembeli ingin membeli mangga di toko buah. Nah, pembeli bilang seperti ini, "Abang, berapa harga sekilo mangga ini, Bang?" "Oh, 30.000, Bu. Murah kok," kata si penjual. Pembeli bilang, "Boleh kurangkan, Bang?
Lalu penjual balas menjawab, boleh Bu, boleh. Barangnya bagus kalau Bu. Ini bukan karbitan, tapi matang di pohon, atau masak di pohon. Lalu pembeli menjawab, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Nah, si pembeli menawar, belum boleh Bu, 20.000 itu saya nggak dapat untung. Bagaimana kalau 28.000? Biar saya dapat untung. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang? Kata pembeli. Boleh, asal jangan pilih yang besar-besar ya Bu, nanti saya rugi deh. Si penjual bilang. Lalu pembeli menanyakan kembali, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Tenang Bu, saya jamin kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Mangga saya semuanya bagus-bagus. Oke deh Bang, baiklah, saya ambil 3 kilo ya Bang. Si pembeli menjawab. Nah, akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Kesepakatan terjadi. So, itu contoh ilustrasi dari kedua belah pihak, gitu ya, antara pembeli dan penjual. Nah, Ustadz akan menjelaskan detail tentang struktur dari teks negosiasi, dari komunikasi atau negosiasi antara pembeli dan penjual yang tadi. Pembeli, kembali ke struktur kita, yaitu ada orientasi, pengajuan, penawaran, pengajuan ulang, lalu penawaran, gitu ya. Nah, yang pertama adalah orientasi. Pembeli bilang kan, berapa sekilo Bang mangganya, gitu ya, sambil menunjuk ke arah mangga. 30.000 Bu, murah. Nah, itu adalah orientasi, pengenalan, gitu ya. Lalu ada pengajuan. Si pembeli mengajukan 30.000 saja Bu. 30.000 saja Bang, gitu ya, si pembeli. Lalu penjual penawaran ulang atau penawaran kembali. Boleh Bu, barangnya bagus. Ini bukan karbitan, tapi ini matang di pohon, masak di pohon. Oh, nah itu penawaran. Sedangkan pengajuan, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Lagi musim kan sekarang, 20.000 saja. Si pembeli mengajukan penawaran kembali. Dan penjual menawarkan lagi, belum boleh Bu, 20.000 itu saya nggak dapat untung. Bagaimana kalau 28.000? Gitu ya. Dan akhirnya pembeli menyepakati atau mengajukan kembali kalaupun memang mau mengajukan. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang? Nah, diajukan lagi untuk bisa memilih barang-barangnya. Nah, itu pengajukan. Dan penawaran kembali ya, jadi nawar, pengajuan, penawaran, pengajuan itu bisa berkali-kali dalam hal teks negosiasi. Lalu si penjual, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi, gitu ya. Dan akhirnya persetujuan, iya Bang, yang penting saya dapat mangganya yang bagus-bagus, gitu ya. Oh, dan penjual sambut lagi, saya jamin Bu, kalau yang busuk boleh dikembalikan. Baiklah, saya ambil 3 kilo. Akhirnya deal, pengajuan selesai. Dan itulah teks negosiasi atau disepakatinya teks negosiasi. Nah, itulah sebuah contoh dari teks negosiasi, gitu ya. Nah, boleh
kita analisis dari ciri kebahasaan yang tadi Ustaz contohkan. Pertama adalah pasangan tuturan. Ada persuasif, ada memerintah dan memenuhi, juga ada persetujuan tanpa merugikan. Yang pertama, pasangan tuturan yaitu apa? Berapa harga sekilo bang? Gitu ya. Lalu persuasifnya di mana? Gitu kan? Iya bang, tapi harganya boleh kurangkan. Nah ini, boleh kurangkan. Kan lagi musim bang. Nah, persuasif sedikit melas atau persuade atau merayu. Lalu yang selanjutnya adalah memerintah dan memenuhi. Belum boleh bu. Nah, dibalik ditawar ulang, belum boleh bu, 28.000 ya, karena 20.000 saya nggak dapat untung, 28.000 saja. Dan pada akhirnya adalah persetujuan tanpa merugikan siapapun. Pedagang untung, pembeli untung, gitu ya. Itulah salah satu ciri kebahasaan yang ada di dalam teks negosiasi. Pasangan tuturan, persuasif, memerintah dan memenuhi, juga persetujuan tanpa merugikan. So that's what we call negotiation text. Okay, I think that's enough for today. Pastikan Ustadz ingin kalian memahami teks yang tadi Ustadz jelaskan, dan berikan satu buah komentar di kolom komentar pertanda kalian sudah melihat video ini. At the end, Ustadz akan berikan satu tugas, tapi tugasnya nanti setelah kita akan bertemu kembali di Google Meet ataupun di e-learning. Itu aja dari Ustadz, belajar bahasa Indonesia yang materinya adalah sekarang negosiasi. Thank you so much for everything. Have a nice day. Assalamualaikum. Merdeka. Pastikan like, komen, subscribe.